Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN bersama saya, Ibu Fitri Nuraini. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi bab 5 ya, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, langsung saja kita mulai materi bab 5 ya. Nah, tujuan pembelajaran dan KD-nya ya. Yang pertama KD dulu ya. KD-nya yaitu menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama bersyukur atas peristiwa nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menjelaskan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Dan yang ketiga, menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud Sumpah Pemuda? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Nah, jadi kita akan membahas teksnya terlebih dahulu. Nah, inilah teks Sumpah Pemuda ya. Sekarang kalian cermati isi teksnya seperti apa ya. Nah, ini jadi ini teks aslinya yang ini, kemudian ini sudah diganti dengan ejaan yang sekarang ya. Jadi yang pertama, ini kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, Sumpah Pemuda tersebut dibacakan tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Nah, naskah Sumpah Pemuda tadi itu ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kenapa kok disebut sebagai babak baru? Ada yang tahu? Nah, jadi karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional ya. Jadi bangsa Indonesia menyadari bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan ya, kedaerahan itu masing-masing daerah melawan penjajah dengan sendiri-sendiri ya, belum bersatu ya. Nah, itu hanyalah sia-sia. Jadi dalam meraih kemerdekaan itu diperlukan suatu rasa persatuan dan kesatuan ya. Kemudian, nah jadi pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit. Nah, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi berdirinya Budi Utomo itu mendorong bermunculannya organisasi pemuda sebagai berikut ya. Nah, ini ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatera Nenpon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Betawi, Jong Batak, dan lain sebagainya ya. Kemudian semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda ya. Terus lanjut lagi. Nah, selain
organisasi yang tadi, ada juga organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Kalau tadi kan berdasarkan kedaerahan ya, misalnya ada yang dari Jawa, Sumatera, Ambon, Batak. Nah, ada juga organisasi yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, anggotanya siapa saja? Nah, ini anggotanya terdiri dari para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Nah, jadi ini melambangkan persatuan Indonesia ya. Jadi dari berbagai suku dan pulau itu menjadi satu, yaitu di Perhimpunan Indonesia tersebut. Nah, lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Nah, itu menyebabkan para pemuda ini menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda ya. Kongres itu apa sih? Nah, jadi kongres itu suatu pertemuan besar ya, pertemuan besar dari wakil-wakil organisasi untuk berdiskusi atau untuk memutuskan tentang suatu hal ya. Jadi kongres itu semacam pertemuan besar. Nah, jadi Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali ya, Kongres Pemuda 1 dan 2. Nah, Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1926. Nah, Kongres Pemuda 1 menghasilkan kesepakatan, yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, ini mencerminkan semangat untuk bersatu, semangat nasionalisme ya. Nah, kemudian Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, ini Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda ya. Nah, sekarang tugas kalian dicatat terlebih dahulu ya. Nih, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di mana dan membahas apa ya. Ini tugas kalian. Kan tadi Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan dalam 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda. Nah, jadi di mana saja dan membahas apa saja. Ini nanti kalian bisa mencari sumbernya di buku paket ya, atau sumber lain yang relevan. Sudah dicatat ya? Sekarang kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Yang tahu? Ya, benar, ini gambar peserta Kongres Pemuda 2 ya. Ini gambarnya peserta kongres, kemudian ini panitia kongres ya. Ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito, kemudian wakilnya RM Joko Marsaid, kemudian sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Syarifuddin, kemudian ada pembantu 1 sampai 5 yang terdiri dari wakil-wakil organisasi pemuda ya. Nah, jadi dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali. Nah, yang mengarang siapa sih lagu Indonesia Raya ini? Ya, benar ya, yang menciptakan yaitu siapa ini? Yang diciptakan oleh W.R. Supratman ya. Kemudian lagu Indonesia Raya ini dipublikasikan pertama kali tahun 1928 pada media cetak atau surat kabar Sinpo ya, dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Nah, jadi pada waktu itu oleh Belanda dilarang untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu tetap semangat untuk menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Nah, jadi besarnya peran pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Nah, ini pemuda yang menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara itu yang seperti apa? Ya. Nah, tentu saja pemuda yang berkarakter positif, pemuda yang
tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang mulia ya, bukan pemuda yang terjerumus ke pergaulan bebas atau bahkan pemuda yang tercemar narkoba atau minuman keras ya, tapi pemuda yang berkarakter mulia dan juga cerdas. Nah, kemudian Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang berguna untuk kemajuan bangsa ya. Jadi kemerdekaan ini yang diraih dengan susah payah ini tidak boleh kita sia-siakan, jadi harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Oke. Nah, sekian tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu membuat rangkuman materi yang sudah disampaikan, kemudian mengerjakan tugas 1 ya. Tugas 1 tadi yaitu Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di mana saja dan membahas apa. Kemudian tugasnya itu dikerjakan di buku tulis PPKN, diberi nama lengkap, nomor presensi dan kelas, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom masing-masing kelas ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang makna dari isi teks Sumpah Pemuda. Kan tadi ada 3 alinea. Nah, kita besok akan membahas satu persatu maknanya apa ya. Sebelumnya boleh kalian pelajari di rumah silahkan dipelajari di rumah materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.